Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat beraktivitas di siang hari, di hari Ahad ya. Hari yang sebenarnya hari-hari seperti biasa ya, dalam 24/7. Hari kebetulan juga ini hari Ahad ya, bertepatan dengan tanggal 14, yang mana tanggal 14 ini 14 Februari itu banyak dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia juga pada umumnya itu sebagai hari tanda kasih sayang ya, begitu katanya, tanda kasih sayang. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hari Valentine atau hari kasih sayang ini? Faktanya di hari kasih sayang ini, di tanggal 14 Februari yang katanya hari kasih sayang ini, itu terjadi mungkin ya dari banyak hal yang kayaknya tuh so sweet banget, hingga hal-hal yang itu kurang mengenakan gitu ya. Misalnya di hari Valentine ini tanggal 14 yang dikatakan hari kasih sayang, tiba-tiba banyak orang menjual coklat dengan banyak diskon. Terus juga banyak orang menjual bunga atau menjual boneka, atau juga saling bertukar gift coklat, bunga, atau boneka yang biasanya itu dilakukan oleh banyak para muda-mudi ya. Terus juga hingga hal yang paling ngeri itu biasanya kalau tanggal 14 Februari yang dikatakan Valentine Day itu, setelah gak cuman sekedar tukar coklat dan sebagainya, pada tiap tahunnya itu biasanya terjadi peningkatan kasus pergaulan bebas ya, yang juga sering polisi atau Satpol PP itu biasanya melakukan razia-razia di berbagai tempat. I'm sorry to say, misal razia kondom kayak gitu ya, itu banyak ditemukan pada malam-malam, biasanya pada hari Valentine. Dan juga biasanya yang terjaring oleh razia ini bukan hanya orang-orang yang biasa, maksudnya orang-orang yang di dunia malam dan lain-lain, tapi ini adalah anak-anak muda yang biasanya sering hangout bersama pacarnya atau bersama pasangan yang belum halal. Itu yang terjaring adalah masih anak-anak muda yang produktif, yang mereka yang mengatakan ini hari tanda kasih sayang, tapi kok mengarahnya ke pergaulan bebas yang itu kebablasan ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan membahas pada siang hari ini apa sih sebenarnya Valentine Day itu, dan bagaimana sejarah atau asal mulanya Valentine Day. Kita akan menyingkap bagaimana distorsi sejarah yang dilakukan oleh mungkin dikatakan para sejarawan ya, dari awal Valentine Day ini seperti apa hingga akhirnya mengalami banyak penyimpangan arti dan perayaan seperti saat ini. Insya Allah kita akan membahas bersama pemateri yang luar biasa, bersama Kak Faruk Amsyari. Insya Allah akan saya coba undang. Oke, sambil menunggu Kak Faruk Amsyari ini, selamat datang siapa ini? @HR Junot, Kak Milhama, selamat datang. Oke, sepertinya Kak Faruk sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Agi Udin? Alhamdulillah. Masya Eh, Allah. Alhamdulillah sehat, Mas. mm-mm. Ini waktu yang sangat berkah ini ya. Bulan Rajab awal-awal. Masya Allah, bener. Mm, Kemarin baru masuk satu Rajab ya, insya Allah. mm-mm. Gimana ini? Apa teman-teman di komunitas banyak yang puasa Rajab? Alhamdulillah tidak terlalu memantau sih, Mas. Nggak sempat menanyakan satu-satu. Tapi insya Allah banyak yang Oke, meningkatkan amal-amal ibadahnya di bulan-bulan Rajab dan Sya'ban sebelum Ramadan ini ya. Masya Allah. Oke, di sini alhamdulillah teman-teman Kak Faruk Amsyari Mm-mm. sudah bergabung bersama kita semua. Mm-mm. Jadi kita perkenalan dulu ya sama Kak Faruk. Ya. Kak Faruk Amsyari ini itu adalah penulis buku Excellent Mindset for Millennials. Kemudian juga beliau ini aktif sebagai konten kreator di channel Mm-mm. Faruk Amsyari. Teman-teman Mm-mm. mungkin bisa nanti kepo-kepoin ya, subscribe, like, share, and comment ya di akun YouTube-nya Oke. Faruk Amsyari. Kemudian beliau Mm-mm. juga seorang motivator dan terapis. Mm-mm. Experience-nya atau pengalaman beliau juga loh sudah melalang buana ya begitu ya. Pernah Subhanallah. menjadi penyiar suara Muslim, juga Mm-mm. mengajar bahasa Korea nih bagi yang ngaku-ngaku fans K-popers. Mm-mm. Jangan sampai nggak bisa bahasa Korea. Yang ingin bisa bahasa Korea bisa mungkin langsung ke Mas Faruk belajar, Insya Allah. Kemudian juga Oke. pernah menjadi mentor kajian di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ya. Kemudian beliau mempunyai beberapa sosial media ya. Yang pertama ada di Mm-mm. Twitter, itu di @farukamsyari. Kemudian Benar. Instagram juga sama, @farukamsyari, dan YouTube Faruk Mm-mm. Amsyari. Insya Allah sama semua ya, mudah dicari Iya, teman-teman, bisa langsung benar. dikepoin. Oke. Oke, boleh ini langsung kita ngobrol-ngobrol ya Kak Faruk tentang Valentine Days ya. Silakan. Boleh ya, Masya Allah. Oke. Oke, ini terkait Valentine Day, Mm-mm. ini kalau kita lihat di Indonesia mungkin udah biasa ya. Mungkin dari Kak Faruk sendiri bisa bercerita ya, bagaimana kondisi atau perayaan Valentine Day di negara-negara Mm-mm. lain selain Indonesia. Apakah cuma di Indonesia aja ada perayaan Valentine Day yang itu lebih mengarah ke pergaulan bebas, atau di luar sana juga sama, banyak perayaan Valentine Day seperti di Indonesia? Nah, seperti yang teman-teman tahu, di bulan Februari kita berubah atmosfer menjadi serba merah muda ya. Kecuali background kita ini, temanya hijau-hijau ini. Ahyudin. Masya Allah. Nah, eh, berhubung dengan merah muda ini, apakah mereka kena virus yang seperti saat ini mewabah, virus COVID yang mendunia? Nah, ternyata virus yang terjadi ini, virus merah jambu ini, mereka yang tadinya tidak resah dengan status kejombloan mereka, tiba-tiba mereka merasa resah ketika harus punya gandengan, harus punya sandaran, dan sandarannya sandaran hidup ini. Masya Allah. Tiba-tiba ketika kita datang ke supermarket, aksesoris yang mereka tempel sebagai dekorasi dan juga promo-promo mereka nggak jauh dari yang namanya promo coklat, promo bunga, dan lain sebagainya. Hal ini juga yang mungkin menjadi pandemik atau mewabah ke teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau untuk teman-teman yang ada di luar Indonesia pun, mereka juga tidak kalah antusias menyambut bulan Februari ini. Seperti misalkan kayak di Jepang dan di Korea, pada tanggal 14 Februari ini, sebelum pandemik pastinya, umumnya yang pelajar cewek-cewek ini akan berlomba-lomba untuk membuat kado coklat. Ada yang ditambahi bunga dan lain sebagainya, ditambahi surat cinta, dan mereka kasih kepada teman yang mereka taksir. Entah itu kakak kelas atau bahkan teman sekelas. Nah, eh, cowok-cowok yang merasa paling populer ini biasanya identiknya mereka akan dapat hadiah, bunga, dan coklat paling banyak. Nah, sehingga parameter ukuran keren bagi mereka
semakin banyak mereka laku di pasaran, mereka semakin menganggap dirinya keren. Semakin banyak mantannya, mereka juga menganggap dirinya keren. Nah, yang agak unik juga ketika di Jepang maupun di Korea ini, yang ngasih kado dari pelajar cewek ke pelajar cowok. Kalau di Indonesia ini umumnya juga cowok juga bahkan ya berlomba-lomba untuk entah ada yang belikan boneka, ada yang belikan bunga, ada yang belikan coklat. Eh, Mungkin untuk beberapa negara lain ada yang lebih ekstrim lagi, seperti di Meksiko dan Inggris. Pada penelitian yang pernah dibahas di majalah kesehatan, salah satu majalah kesehatan yang ada di Inggris, Britania Raya, pernah tercatat di tahun 2008, kalau saya nggak salah ingat, ada salah satu dokter yang justru menyarankan kepada para remaja ini melanjutkan acara dating atau kencan mereka dengan pergaulan bebas. Alasan dari dokter ini tadi karena aktivitas tersebut dapat membakar kalori sekitar 600 atau berapa kilokalori gitu. Nah, bahkan sampai disarankan untuk melakukan hal yang seperti ini. Ini kan sangat sangat dahsyat sekali efeknya. Terus juga di Meksiko, bahkan sebelum pandemik ini berlangsung, ketika bulan Februari ini disambut sama teman-teman dengan beberapa acara. Di antaranya ada yang antusias bikin acara ciuman massal di tanggal 14 Februari ini. Nah, di Meksiko. Padahal ya yang ikut bisa kita pastikan mereka apakah pasangan yang sudah sah, terikat secara agama, dan mereka akan komitmen untuk hidup bersama selamanya. Ternyata belum. Ternyata yang ikut pun mungkin antara usia 16 sampai 22 tahun kebanyakan dari mereka. Nah, agak miris juga yang terjadi ini juga, ada penelitian di Indonesia di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Lampung, dan lain sebagainya. Sekitar 24 kota dan kabupaten di Indonesia ini, jumlah pelajar siswi yang kehilangan keperawanannya semakin banyak. Nah, bahkan seperti di Jakarta, ada penelitian kalau 68% pelajar putri di sana, siswi di sana, berarti masih antara usia SMP hingga SMA. Mereka sudah tidak lagi perawan. Bukan karena mereka menikah di usia muda. Nah, ini salah satu dampak dari pergaulan yang ada di sana. Dan dengan adanya momen Valentine's Day ini, dengan mereka mengembel-embelkan hari kasih sayang, mereka yang tadinya tidak berani untuk keluar berdua dengan teman yang lawan jenis, mereka jadi berani. Mereka yang tadinya malu-malu untuk menjaga pandangannya terhadap teman-teman yang lawan jenis, mereka berani untuk menatap, ngasih kado, bahkan ngajak ngobrol, bahkan akhirnya sampai merasa senang ketika diajak keluar. Nah, mungkin yang tidak kita sadari juga di luar sana, ada beberapa teman yang akhirnya rela melepaskan keperjakaan mereka, keperawanan mereka, dengan alasan kasih sayang untuk orang yang mereka taksir ini tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Subhanallah. Berarti kalau kalau dari yang saya tangkap, berarti di Indonesia ataupun di luar negeri ini sebenarnya hampir-hampir sama Kak ya. Berarti Valentine's Day ini sudah mewabah memang hampir ke banyak negara gitu ya. Bahkan ada yang sangat ekstrim ya kayak di Meksiko ataupun di Inggris tadi. Dan juga di Indonesia juga sebenarnya nggak kalah ekstrim, meskipun nggak ada anjuran kayak gitu. Secara survei itu seperti yang Kak Faruk sampaikan tadi, bahkan sampai di Jakarta ya tadi ya 68% itu perempuan yang rata-rata masih di bawah umur kayaknya. Kalau SMP masih itu di sudah bawah 18 tahun. Di bawah 18 itu sudah istilahnya tidak perawan lagi. Padahal itu tentu juga belum menikah di bawah 18 itu. Nah, Subhanallah ya.
Jadi luar biasa berarti virusnya Valentine Day ini ya, dan efek-efeknya juga. Belum lagi, Dari, ya boleh kalau kita dilanjutkan Kak. eh, dan kalau kita tahu pun peranan media ikut andil bentuk apa yang tadinya agak tabu di masyarakat menjadi lumrah, termasuk yang dulu tahun 99 mungkin ya, ada film Ada Apa Dengan Cinta, itu kan termasuk film yang adegan ciuman antara pemeran utamanya itu nggak disensor. Dan setelah itu, akhirnya beberapa film-film di Indonesia pun menjadi lebih berani. Nah, akhirnya dari situ pun juga ikut seperti ngompor-ngompori. Di media loh udah boleh. Berarti kan di etika masyarakat kita seolah-olah sudah lumrah gitu ya. Jadi media juga menjadi salah satu faktor ya yang membuat anak-anak muda itu melihat kalau sesuatu ini udah boleh ditampilin, itu kayaknya nggak apa-apa kita Hmm. lakuin ya kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa serba online, yang masih juga pandemi. Oh, Kalau kita iya. melihat hal ini udah, oh ini kayaknya udah ditampilin nih, nggak, kita kayaknya Mm-mm. nggak apa-apa kayak gini gitu ya. Subhanallah. Mm-mm. Dari eh, kejadian atau fenomena Valentine Day yang efeknya luar biasa ini terhadap khususnya kaum muda-mudi ini, Mm-mm. sebenarnya sih akar sejarah dari Valentine Day ini dulunya gimana sih Kak Faruk? Kok bisa sampai kayak disebut hari kasih sayang padahal sebenarnya ini kayak hari pergaulan bebas gitu, atau hari yang penuh dengan mendekati Mm-mm. perzinahan gitu ya. Malah sejarahnya gimana Nah, sih? kalau yang seperti kita tahu, ada negara yang ikut andil dalam sejarah ini, yakni salah satunya negara Romawi, di mana saat itu kita tahu negara Romawi orangnya masih mempercayai mitologi dewa-dewi. Antara Januari ke Februari, mereka meyakini itu hari di mana Dewa Zeus menikah dengan Dewi Hera. Atau juga mereka kenalnya kan akhirnya antara pertengahan Januari ke menuju pertengahan Februari. Ini antara tanggal tersebut dewanya para dewa ini menikah. Ayo diadakan perayaan yuk. Gimana kalau perayaannya di hari penutupnya di 14 Februari. Sedangkan di versi lain yang juga sama-sama orang Romawi, mereka mempercayai ada dewi yang mereka sebut Dewi Kesuburan, Juno Februarta. Juno Februarta ini mereka adakan perayaannya bersamaan dengan perayaan untuk Dewa Pan. Dewa yang secara physically seperti separuh manusia dan separuh perwujudan kambing. Nah, perayaannya gimana? Si para pemuda di wilayah Romawi tersebut akan menyembelih domba atau kambing yang kulitnya akan mereka arak keliling kota, keliling desa, dengan hanya menggunakan penutup berupa kain, ya berupa kulit kambing itu tadi. Terus juga di tangan mereka juga mereka bawa kulit kambing juga. Para gadis rebutan untuk dicambuk dan juga memegang bulu kulit kambing tersebut. Karena apa? Karena mereka mempercayai kalau dengan disentuhkan pada kulit kambing tersebut yang disembeli dan diarak itu tadi, mereka akan diberi kesuburan dan juga kemakmuran, katanya seperti itu. Dan akhirnya jatuh ketika saatnya orang-orang Kristen mau memperluas ajaran mereka ke daerah Romawi. Mereka mengalami kesulitan untuk membaur dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan paganisme, sudah nyembah dewa-dewi. Maka tidak habis pikir si pendeta mereka untuk membuat perayaan yang juga diadakan pada hari tersebut. Diadakan di gereja dengan cara mereka lotre pasangan. Seluruh pemuda yang ada di desa mereka kumpulkan dan menuliskan nama-nama si para gadis, disuruh untuk menuliskan nama mereka, lalu ditaruh di sebuah bejana, di sebuah kendi. Dan giliran bagi para pemuda yang cowok-cowok ini untuk ngambil, satu orang ngambil satu nama, satu orang satu nama. Dan pada malam hari itu sampai besok menjelang matahari terbit,
nama si wanita yang ada di tulisan tersebut itu yang akan menjadi kekasihnya. Entah itu untuk dipegang tangannya, entah untuk dicumbu dan lain sebagainya, bebas. Nah, sejak saat itu mereka menyimbolkan itu salah satu bentuk kasih sayang versi mereka. Nah, ini juga yang akhirnya menyebar di beberapa negara di sekitar Romawi seperti hasil penyebarannya ajaran Kristen itu tadi. Begitu juga kepercayaan Valentine's Day ini semakin luas sehingga ada nama Saint Valentino. Namun sampai saat ini kita tidak mengetahui di mana letak makamnya dan siapa Saint Valentino itu sendiri. Dan bahkan versi ceritanya ada lebih dari 5 versi. Ada yang diceritakan dulu di Eropa atau era Romawi diadakan wajib militer, wamil. Nah, ketika wamil ini seluruh pemuda diperintahkan untuk ikut pelatihan militer dan tidak boleh ada yang menikah. Sedangkan ada salah satu pendeta yang melanggar perintah raja tersebut. Ketika dia tahu ada sepasang pemuda-pemudi yang jatuh cinta dan ingin menikah, dia tetap menikahkan. Sehingga oleh sang raja dipancung dan dihukum. Untuk mengenang matinya pendeta tersebut, maka nama si pendeta tadi dibuat hari perayaan kematiannya, yakni hari Valentine Day. Nah, di versi yang lain ada yang menceritakan bahwa Saint Valentino ini tadi termasuk pendeta yang sempat berselisih pendapat dengan raja sehingga dipenjara, dan di dalam penjara ini dia satu sel dengan seorang pemuda. Setiap hari si pendeta Valentino ini tadi diantar makanan oleh putrinya, anaknya yang cantik ya. Karena anaknya pun juga masih gadis, si pemuda ini tadi lama-lama juga jatuh cinta. Karena mereka mengalami rasa cinta ini, dan sedangkan status mereka berbeda, yang cowok narapidana, sedangkan yang cewek orang yang bebas. Sehingga stigma di masyarakat ini yang muncul akan berbeda. Kamu kok mau menikah sama mantan narapidana dan lain sebagainya. Sehingga ada pendeta ini tadi tetap merestui cinta mereka, dan akhirnya oleh masyarakat diabadikanlah cinta yang awalnya tadi dianggap tabu dan terlarang tadi, diangkatlah sebagai momen untuk momen kasih sayang. Ada di luar sana ada lebih dari 5 versi tentang cerita Saint Valentino, tapi yang pasti kita sampai detik ini belum tahu siapa Saint Valentino, di mana makamnya, dan dia orang Romawi atau Itali kita juga tidak tahu. Namun ternyata banyak yang merayakan, lebih dari 140 negara merayakan. Dan di Indonesia sendiri tidak hanya orang-orang luar, tapi teman-teman di sekitar kita ini masih ada yang mengikutinya tanpa mereka juga tahu sebenarnya budaya Valentine ini seperti gimana sejarahnya. Berasal dari nilai-nilai moral kita ataukah berbeda. Nah, apalagi di perayaannya di Romawi tadi, yang di gereja pendeta tadi mengajak kumpul cewek-cewek dan cowok-cowok, terus mereka lotre dapat pasangan. Itu pun juga dibumbui dengan minum-minuman anggur dan lain sebagainya, dan juga free sex dan lain sebagainya. Ini kita balik lagi ke nilai etika moralnya kita. Sesuai nggak dengan hati nurani kita? Nah, andai kata kita ada di posisi di antara orang yang ada di sana, atau ada saudara perempuan kita yang ada di acara tersebut, kita rela nggak saudara kita digitukan? Ya, Insya Allah, luar biasa ya. Jadi meskipun dari banyak versi, berarti dapat disimpulkan sebenarnya hari Valentine ini tuh nggak berkaitan sama sekali sebenarnya dengan yang namanya kasih sayang sebenarnya, tapi lebih ke mungkin cinta terlarang atau cinta yang dipaksakan, yang itu hanya untuk kesenangan sebenarnya, atau mengikuti hawa nafsu, kayak gitu kan sebenarnya Mas ya berarti. Iya. Masya Allah. Nah,
apalagi yang terjadi di Indonesia saat ini ketika momen ketika momen Valentine's Day bulan Februari sebelum pandemik ini, dari tahun 2000 sampai 2008 disurvei oleh BKKBN, yang biasanya mensurvei untuk pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Mereka pun mensurvei semakin tahun semakin banyak pelajar putri yang kehilangan keperawanannya. Tidak hanya di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, melainkan beberapa kota yang lain seperti Malang, Medan, Jogja, Bandung, Bogor, dan lain sebagainya. Bahkan fakta yang mungkin agak membuat kita agak risih mendengarnya ya. Pabrik kondom atau alat kontrasepsi ini mengalami peak season-nya atau penjualan tertingginya di 2 momen. Yang pertama malam tahun baru, yang kedua malam Valentine's Day. Nah, yang pasti digunakan untuk apa? Apakah ditiup, dibuat balon dekorasi? Tunggungan. Atau tidak? Sepertinya tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Mending beli balon yang itu lebih murah. Lebih murah. Daripada Wah, kok tahu murah? Nah, bahkan beberapa berita pun juga mengabarkan seusai malam tahun baru, beberapa petugas kebersihan baik itu yang ada di kebun teh yang ada di Bogor atau yang ada di Puncak, bahkan yang menjaga villa maupun beberapa hotel di Indonesia juga mengakuinya. Sampah yang ada di sana ada benda unik tersebut. Ini yang membuat kita agak risih. Ketika si anak perempuan izin ke orang tuanya untuk keluar makan-makan sama temannya, dengan harapan orang tuanya berpositif thinking. Oh ya, anakku mengungkapkan rasa kasih sayangnya ke temannya. Ternyata yang di luar sana terjadi jauh dan melampaui batas. Nah, ini yang akhirnya agak miris bagi kita. Indonesia yang dikenal dengan negeri dengan mayoritas Muslim, yang harusnya mereka juga bisa menghargai betapa sucinya mahligai rumah tangga, ternyata sudah didahului dengan momen Valentine's Day, kasih sayang. Dikhawatirkan dengan hal yang seperti ini tetap terus terjadi, mereka dengan mengatasnamakan kita ini sudah open minded, Mas. Kita ini sudah mengikuti pergaulan yang sudah global, Mas. Maka bisa jadi yang terjadi akan seperti mayoritas rata-rata generasi yang ada di Jepang atau di Korea. Kalau yang seperti Mas Udin tahu ini ya, di Jepang atau di Korea saat ini, mereka menganggap agama itu hanya prioritas yang nomor-nomor sekian. Banyak di antara generasi muda yang ada di sana, antara usia 15 sampai 30 tahun, 60% mereka memilih untuk agnostik. Atau bahkan ateis. Nggak nganggap agama itu ada. Sehingga tidak merasa bahwa Sang Pencipta mengawasi mereka, Sang Pencipta mendengar mereka, Sang Pencipta melihat mereka. Karena tidak merasa bahwa Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, dan ada. Maka mereka melakukan semuanya, ya semau gue, ini tubuh gue. Ya. Dan akhirnya yang terjadi, remaja antara usia 12 sampai 22 tahun di Jepang, rata-rata yang cowok itu sudah berganti-ganti pasangan antara 6 sampai 8 kali. Sedangkan remaja putri yang sana rata-rata sudah berganti-ganti pasangan 2 sampai 4 kali sebelum menikah. Nah, ini ibarat sebuah channel gadget ya, HP atau laptop sebelum produk kita beli, ini sudah di unboxing 5 kali, 7 kali. Kecewa nggak kita? Udah nggak tangan kedua, bukan second lagi, Mas ya. Second lagi. Udah 5 second. Nah, dan ketika menikah, pasti kan kita ada komitmen untuk mengenal keluarganya, dan pasti kan ada komitmen untuk hidup bersama sampai
akhir usia, entah dijalani selama 30 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Sedangkan ini mereka hubungannya oke lah, yang kita pastikan dulu teman kita SMA yang ketika mereka punya pacar satu sekolah atau bahkan satu kelas ini. Saat kita kuliah atau bahkan kita sudah selesai kuliah, apa sih prosentase mereka yang dulunya jadi sepasang kekasih pacaran yang akhirnya lanjut sampai ke jenjang KUA? Ada 50%? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin satu aja itu jarang. Luar biasa ya. Iya. Jadi kalau dikatakan momen Valentine's Day adalah momen yang tepat untuk menyatakan cinta, terus ternyata rata-rata mereka menyatakan cintanya dengan cara yang berlebihan, bahkan seperti hubungan suami istri. Padahal mereka bisa dipastikan banyak di antara mereka yang 1 tahun putus, 2 tahun putus, nggak nyampe menikah putus. Ini tidak hanya menyisakan perasaan membenci kepada mantan, tapi juga menyisakan perasaan apa yang diberikan sudah melampaui batas, yang didapatkan tidak seberapa. Padahal yang dia dapatkan mungkin dapatlah coklat, bunga, boneka. Cuma nilainya seberapa sih dengan kemuliaan seorang wanita? Nggak bisa dibeli harusnya. Benar. Nggak bisa ditukar. Bahkan saya pernah kenal salah satu teman, ya dia termasuk cowok yang menghargai nilai kemuliaan wanita. Bahkan dia sendiri pernah cerita, andai kata seorang muslimah ini, Rok, diadakan challenge, misalkan YouTuber misalkan ngasih challenge, mbaknya muslimah, iya, kenapa? Mau nggak tak kasih uang 100.000 tapi hidungnya dibuka 5 menit? Oh iya. Itu pernah Kira-kira ada, Mas, mau? Ada ya? Iya ada. Kalau misalkan mbaknya nggak mau, Mas, ya udah deh tak naikkan 500.000 gimana? 5 menit aja. Nggak mau, Mas? 1 juta. Nggak mau. Bahkan sampai mungkin diberi imbalan 1 miliar rupiah sekalipun, dia memilih untuk tetap menjaga aurat. Nah, karena dia tahu betapa mulianya Allah menciptakan dia dengan iman dan takwa. Dia menjaga iman ini dan juga menjaga aurat ini. Dia perkembangkan nanti orang yang siap membersamainya sampai akhir. Tidak hanya orang yang hanya menemaninya malam minggu saja atau malam Valentine saja. Apalagi di Indonesia ini dengan adanya beberapa lagu yang sangat unik-unik judulnya ya. Ada yang dulu lagu dangdut Cinta Satu Malam. Oh iya. Terus juga Benar. itu Luar kayak biasa. seolah-olah apa ya? Oke lah di Eropa atau di Amerika One Night Stand atau Cinta Satu Malam, ya udah ketemu di tempat clubbing sama-sama, ayo dibawa pulang, terus berikutnya ya udah aktivitas seperti biasa, udah kayak orang nggak kenal. Itu kalau di Eropa atau di Amerika sudah lumrah. Sedangkan bagi kita orang yang punya akidah, hal ini jadi pertimbangan. Udahlah kita nanti jadi beban pikiran karena pernah berhubungan dengan orang yang belum tentu sehat atau enggak ini. Terus juga mereka belum tentu mau bertanggung jawab, dan mereka bukan orang yang siap hidup bersama sampai akhir hayat kita, sudah mau memberikan keperawanannya dan lain sebagainya ini tadi. Sehingga nilai-nilai seperti inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang ingin menjajah generasi muda. Mereka target mereka nggak sulit-sulit. Target mereka bukan ingin menjadikan kita keluar dari Islam murtad secara harfiah, namun mempersiapkan generasi yang malas untuk mengkaji Islam, malas untuk menjaga keimanannya. Subhanallah. Jadi kemana-mana ini pembahasannya. Iya, pembahasannya luas, Mas ya. Daripada kenapa kok kita itu mengikuti gitu ya, Bro?
berarti mengikuti hal yang bahkan sejarahnya ini gak jelas atau banyak banyak versi, tapi kita ikutin itu. Kenapa kok nggak kita mengikuti hal-hal yang lebih baik yang sudah ada di agama kita? Contohnya misal tanggal 14, 15, 16 kita puasa Ayyamul Bid daripada kita ngikutin Valentine Nah, Day, kita ngeluarin duit gitu Mas ya. Kok malah kita ngikutin itu padahal banyak kita yang ngikutin itu atau banyak teman-teman para muda-mudi yang merayakan itu nggak tahu Valentine Day ini tuh sebenarnya nah, apa sih gitu tuh. Sejarahnya dari mana itu bahkan banyak yang nggak tahu. Tapi yang penting mereka bisa istilahnya memuaskan nafsunya sendiri atau mengikuti hawa nafsunya. Kayak gitu. nah, ini agak uniknya juga dari segmentasi orang-orang di Indonesia. Tipikal mereka dari puluhan tahun 90, 80, mereka mudah menerima tanpa tahu akar masalahnya. Ibaratnya apapun yang lo jual ke Indonesia laku-laku deh. Ya. Pokok kelihatan booming keren pasti banyak yang ikut deh. Nah, ibarat apa ya? TikTok. Sensor Mas. Oh iya. Nah, ibarat ada yang menggunakan TikTok untuk ngasih tips gimana caranya wudhu yang benar. Kan bisa 59 detik. Atau ada juga yang tips bahasa Korea for lama 60 detik. Tetapi kalau ada orang yang ngasih sensasi ya atau misalkan ngerayu cewek atau apa laris dan ternyata yang nonton ada 100.000, maka akhirnya banyak. Ini yang pernah ditulis oleh salah satu yang juga penulis juga fenomena yang terjadi di Indonesia ini di generasi embek dan bebek. Nah, kenapa kok dikatakan generasi embek? Serba nggak tahu. Ditanya, embek. Kamu tahu nggak Valentine's Day itu dari negara mana? Tahu nggak hukumnya ikut merayakan Valentine's Day gimana? Sedangkan generasi bebek mereka cenderung membebek, ngikut-ngikut. Kalau lihat temennya ekor, kalau misalkan teman-teman satu kelas Jumatan, ikut Jumatan. Kalau satu kelas ikut raweh, ikut raweh. Tapi kalau misalkan satu kelas banyak yang pacaran, aku sendiri kok yang jomblo, akhirnya mereka ikut resah. Hal yang sebenarnya bukan keresahan anak usia mereka, jadi keresahan yang terlalu dini. Mungkin dulu orang menganggap jodoh pasti ada deh, pasti nanti kalau sudah lulus sekolah nyari jodoh itu udah bisa lah, ada, nggak perlu khawatir kehabisan jatah lawan jenis. Tapi sekarang anak SD pun, kalau dulu anak SD kan bentuk kegalauannya apa? Aku udah bisa ngerjakan tugasku belum? Mainan sama siapa nanti pulang sekolah? Tapi anak-anak SD sekarang, akun TikTokmu apa ya? Kesebut lagi. Akun sosmedmu apa ya? Followermu udah berapa ya? Terus kamu udah punya pacar belum? Nah, ini udah jadi omongannya anak-anak SD. Nah, kayak seolah-olah bentuk kasih sayang mereka itu bisa diwujudkan kalau mereka punya pacar. Apakah berarti mereka yang belum punya pacar, mereka nggak punya rasa kasih sayang? Nah, inilah dalam impian yang seperti ini, rasa kasih sayang di Valentine seolah-olah hanya untuk lawan jenis saja. Hanya untuk kekasih. Padahal kalau kita sadar sebagai seorang manusia, Tuhan menciptakan rasa kasih sayang ini bersifat universal. Nah, dan universal rahmatan lil alamin. Misalkan ada teman ini ngerayakan Valentine Day, mereka rela untuk minta orang tuanya duit bensin, duit buat metik, duit buat nongkrong di kafe, tapi mintanya ke orang bentak-bentak. Aku nanti kalau nggak ikut Valentine Day nggak punya pacar nanti mah. Ke pacarnya sayang, ke orang tuanya. Ke
kebalik. Ini kebalik. Ada juga beberapa teman-teman cowok kalau mereka sudah masuk SMA atau kuliah nggak punya sepeda motor yang bagus, mereka insecure, takut nanti kalau nggak dilirik temennya yang cewek, akhirnya rela untuk mogok sekolah, rela untuk marah-marahin orang tuanya, bentak-bentak ayahnya. Masa ya anakmu nggak dibelikan motor Ninja atau Fiction atau yang lain sebagainya. Padahal temanku yang ini. Nah, sesuatu yang tidak pada tempatnya ini, nanti jatuhnya ke arah zalim. Kita pada lawan jenis yang baru kenal 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 1 bulan, kita bisa rela mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktu, tapi demi orang tua yang membesarkan kita dari kecil. Kita mulai kehilangan porsinya, mulai kehilangan gregetnya untuk membalas kasih sayang mereka. Nah, inilah fungsi hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh. Nah, kenapa kok dikatakan rahmatan lil alamin, kok gak rahmatan lil muslimin? Karena Islam tidak hanya memberikan dampak positif kepada umat muslim saja. Apabila umat muslim melaksanakan ini pun, yang menerima manfaatnya juga seluruh manusia dan seluruh alam deh. Nah, di dalam kacamata Islam sendiri, kasih sayang itu tidak terbatas hanya pada 1 hari saja. Tidak terbatas pada tanggal 14 Februari. Nah, nanti mentang-mentang kita 14 Februari romantis, kepatan, atau mungkin punya, misalkan suatu saat, atau mungkin tahun depan ini, Khairuddin punya istri. Amin. Amin. Apakah romantisnya ke istri, ngajak makan-makan di luar, terus juga bermanis kalimat yang kayak orang baru jatuh cinta, hanya di tanggal 14 Februari saja. Terus sisanya 364 hari yang lainnya kita dingin kepada pasangan kita? Tentu tidak. Bahkan Rasulullah menyarankan kita untuk kasih sayang nggak di 1 hari saja, melainkan di hari Senin, Selasa, Kamis, Januari, Februari, semua sama di hadapan Allah, di hadapan sama-sama 24 jam, 1 jamnya sama-sama 60, 1 menitnya sama-sama 60 detik. Tergantung pola pikir kita. Hari ini termasuk hari istimewa nggak bagi kita? Ataukah yang istimewa hanya 14 Februari saja? Nah, apakah yang istimewa bagi kita hanya kekasih kita saja? Ataukah ada orang-orang di luar, termasuk orang yang istimewa bagi kita? Maka sudah saatnya Islam hadir menuntun kita agar kita tahu prioritasnya gimana sih, yang nomor 1 siapa, yang nomor 2 siapa, yang nomor 3 siapa, juga porsinya sudah tepat ya. Mencintai makhluk lebih kita mencintai sang alkoholik. Nah, kan ada beberapa orang itu yang sampai menganggap kekasihnya itu sampai seperti dilebihkan di atas segalanya. Terwakili dari metaforanya beberapa gunung akan aku seberangi, I climb every mountain, I swim every ocean. Nah, seluruh samudra akan aku seberangi hanya demi dirimu. Nah, menurut saya, seberangi, pret, dikit ayat alasan, atau mungkin kalau ada mau Jumatan dipanggil adat saja udah nggak bisa. Nah, ini akhirnya kita sebagai muslim berpikir lagi, apa sih yang dikasih zat yang di luar diri saya berapa besar, yang akhirnya saya tata prioritasnya siapa yang ranking pertama, kedua, yang ketiga, yang paling kita cintai, dan porsinya seperti apa. Nah, bagaimana kita seorang muslim, saya nanti ceritakan
Dan ini saya tidak memaksakan ke Anda semua, para pemirsa live chatnya PKS Muda Surabaya. Yang 5 ini, yang nomor 5, pastinya kita mencintai sesama muslim. Nah, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, baik dia kulit sawo berkulit putih ataupun dia kulit sekalipun, ketika mereka hidupnya terzalimi, entah teman-teman muslim kita di Sudan, Suriah dan lain sebagainya, ketika mereka bisa makan 3 kali sehari, apakah kita sudah mendoakan demi keselamatan dunia akhirat mereka? Atau bahkan teman kita yang ada saudara dengan kita yang mungkin mereka masih hanya anak-anak dan harus mencari nafkah sendiri karena kondisi ekonomi, bahkan ketika di trik yang free ini kita masih bisa live chat, kita masih bisa memikirkan ini nanti sore makan apa ya, tapi mereka justru bersyukur sehari bisa makan 1 kali hanya lauk, kecap dan kerupuk, mereka bersyukur. Sudah nggak kita memikirkan nasib saudara sesama muslim yang seperti. Nah, ini ikatan cintanya seorang itu luas dan universal. Yang nomor 5 itu tadi, saudara seiman. Paling nggak kalau kita nggak bisa membantu secara, sudahkah kita hari ini membantu secara doa? Minimal mendoakan ketika sholat doa. Nah, yang keempat, guru dan keluarga. Orang-orang sekitar kita yang kita pernah tatap muka secara langsung dan mereka berperan pada kehidupan kita. Misalkan, sekarang Ahyuddin jadi orang yang memiliki keilmuan tentang analis kesehatan. Pasti tidak lepas dari peran orang tua yang dosen yang mengajarkan ilmunya kakak Bantu membuat lebih paham lagi. Sudah nggak kita berterima kasih ke mereka? Misalkan bahkan ada salah satu penelitian psikologi dengan guru atau dosen ini yang lebih awet daripada hubungan pacaran. Kok bisa? Salah satu itu tadi. Meskipun dosen ataupun guru bukan orang tua secara lahiriah, orang tua secara biologis, kenan mereka itu prestasi kita. Nah, bahkan nggak heran kalau ada teman-teman yang ada atau mungkin ketika lebaran mereka menyempatkan untuk ke 1 atau 2 guru, entah guru mereka ketika masih SMA atau mungkin guru mereka di pondok dan lain sebagainya. Ini karena ada rasa ikatan cinta, nggak sekedar ikatan cinta yang sama sinetron itu. Nah, itu yang nomor 4, keluarga dan guru dan juga sahabat-sahabat yang pernah ketemu langsung dengan kita. Dan yang ketiga, orang yang mencintai orang tua dan pasangan kita. Nomor 3 ini kita mencintai kita dengan terima kasih, tapi juga kita memberikan dukungan setiap bulannya dari hasil keringat kita berkarya bekerja ibadah. Sudah nggak berapa persen dari penghasilan kita kasihkan kepada istri kita atau orang tua kita. Ini cara kita mencintai orang yang ada di prioritas nomor 3, orang tua, pasangan menikah kita, dan juga anak-anak kita. Nah, yang nomor 4 ini kan kita doakan dan kita sudah sudah, atau mungkin ketika kita jalan-jalan mana Jogja, Bali, atau mungkin kita bawakan oleh-oleh guru atau sahabat kita, orang yang level keempat ini. Sedangkan level yang ketiga ini kita mau memberikan berapa persen dan memberikan kita mereka. Sedangkan yang nomor 2 siapa? Lebih kita cintai daripada istri kita, anak kita, orang tua kita. Yang ada di nomor 2 siapa kita itu. Yang nomor 2 ini ialah
yang paling kita cintai sepanjang masa, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang bagi kita nomor satu ini lah. Kan kalau penelitian Rasulullah diberi peringkat melebihi dari Paulus, Isa Al-Masih, dan beberapa yang lain. Karena dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita mampu menjadi umat yang mulia, umat yang mampu ketika di tengah masyarakat menjadi pola pikir yang berbeda-beda, kita mampu memiliki metode yang excellent, tidak hanya good, tidak hanya perfect, tapi juga excellent. Kita bisa kita bisa mengenal sejarah para nabi dan Rasulullah yang mengenal bahwa Islam tidak hanya sekedar agama ritual, tapi juga bagaimana mengatur perekonomian kita, bagaimana kita mengatur tingkat ahli waris kita, terus juga bagaimana kita bermasyarakat di bidang sosial, hukum, dan lain sebagainya. Rasulullah mengajarkan. Nah, lalu kalau di kita adalah Rasulullah di peringkat pertama, siapa yang paling kita cintai? Bahkan kita siap mati untuk zat yang ada di nomor 1 Di atas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Kalau kita mencintai makhluknya, kita akan mencintai menciptakan makhluk itu tadi lebih dari yang lain. Kalau kita memberikan cinta kita ke orang tua, ke pasangan dan ke anak kita besar, sampai kita mau mengembangkan bagian dari paya kita, uang kita untuk mereka agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan, maka kita pun juga tidak hanya menyerahkan harta melainkan juga bahkan nyawa kita sih. Sehingga inilah yang menjadikan umat muslim ketika beribadah itu mereka bisa ya tenang, tidak ada beban sama sekali, karena mereka meyakini bahwa kehidupan tidak dari Allah, dan ketika mereka meninggal kepada Allah, mereka yakin bahwa orang-orang yang mereka cintai, baik itu teman, sahabat, keluarga, kekasih, ini yang menciptakan Allah. Ini adalah dari Allah. Kalau aku bisa bersyukur dengan adanya orang-orang ini, harusnya aku lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan orang yang merayakan Valentine's Day ini mencintai kekasihnya saat itu, apakah dia bisa mencintai si penciptanya pacar ini, yang menciptakan pacarnya ini lebih besar lagi? Nah, kalau misalkan di sinetron ada cinta, ada rangga. Misalkan kalau si cinta mau meninggalkan pacar sebelumnya dari rangga, mau nggak cinta mencintai penciptanya rangga ini lebih besar lagi? Misalkan, aku diciptakan dengan physically yang apakah sudah aku jaga aurat, atau justru aku umbar demi orang yang memberikan aku coklat, bunga, dan meluangkan waktu di tangan aku? Nah, berpikirnya begitu gimana? Nah, itu tadi. Nah, dari sini mungkin ada tambahan. Masya Allah, luar biasa. Terpaku saya mendengarnya. Itu jadi kita mau bahas ya, karena Kak Farouk ini penulis buku Excellent Mindset, jadi kita nggak hanya open mindset ya, tapi kita harus berpikir secara excellent gitu Mas ya. Luar biasa. Jadi nggak hanya terbuka, tapi excellent itu apa Mas? Benar gitu ya, berpikir secara benar atau secara tepat. Kalau misal excellent yang saya maknai levelnya ada di atas perfect, ada excellent. Kalau kita berpikirnya bagus, ya daripada kalau misalkan kita berpikir good,
dan not good. Misalkan 4 Februari pada di rumah nggak ngapain, mending kita keluar rumah nyari temen gitu. Kalau orang yang berpikirnya ya sama-sama 4 Februari kita lakuin, mending kita keluar sama orang lain daripada nonton nanti juga kelihatan orang pacaran akhirnya melakukan yang tidak dosa. Mending kita melakukannya juga biar sama-sama dosa. Itu tadi kan orang yang berpikirnya good levelnya seperti itu tadi juga yang orang di luar Indonesia seperti di Jepang, di Meksiko, di Brasil, mereka berpikirnya demikian. Aku diciptakan dengan fisik kenapa enggak cari pasangan di seperti ini. Sedangkan orang yang pemikiran perfect, mereka juga mikirnya jangka panjangnya. Orang yang aku korbankan waktunya di 14 Februari beneran nggak mau hidup bersama aku? Sedangkan orang yang berpikirnya excellent, si orang yang mau aku tembak di malam ini nggak hanya hidup selamanya dengan aku di dunia, tapi siap nggak nanti di akhirat bersama aku di tempat yang mulia. Jadi orang kan berpikirnya hanya malam ini. Orang yang pikirannya perfect, paling enggak selama di dunia hidup dalam rumah tangga yang sama, mungkin satu malam tapi juga 30 tahun, 30 tahun. Tapi orang yang excellent kehidupan saat ini dan di dunia saja, melainkan ada kehidupan setelah dunia ini yang enggak semua orang bisa mau memikirkan hal ini. Inilah mengapa pintar, cerdas, dan perfect belum tentu mereka berpikirnya excellent. Karena ada orang yang cara mereka lebih cerdas dari kita, namun mereka menganggap kebahagiaan hanya di dunia saja. Padahal sebagai manusia yang kita dikasih kesempurnaan akal, kita yakin akal ini tercipta begitu sempurna. Pasti yang menciptakan akal, yang menciptakan kehidupan ini sempurna. Kalau kehidupan di dunia ini ada kehidupan setelah yang jauh lebih sempurna. Sudahkah kita mempersiapkan untuk itu? Dan kalau kita sudah mempersiapkan untuk itu, orang yang akan kita jadikan kasih di dunia akan nanti kita ajak untuk memulai tempat kita setelah dunia tersebut. Nah, hidup adalah pilihan. Yang good aja untuk bahagia di malam Valentine's Day aja, tahun ini aja, ataukah jadi orang yang perfect, orang yang bahagia sampai kayak kisah Cinderella sampai ke bawah ke pernikahan, atau kisahnya Rasulullah dan Aisyah, tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia hingga itu. Life is nice, pilihan. Nah, ini yang saya ingat, saya belum mengutip salah satu dalil. Nah, kurang lebih di sini kita ambil, kita tahu di masyarakat atau mungkin di teman kita ada yang milih untuk merayakan Valentine's Day untuk senang hanya satu malam saja. Ada yang ingin menikah untuk bahagia di dunia. Ada yang pernikahannya juga dengan iman sehingga bahagia di dunia tidak hanya 10-20 tahun, tapi juga setelah di dunia mereka juga bahagia bersama. Nah, jika hidup adalah pilihan, karena kalau di antara manusia tidak ada cinta dan prioritas untuk pencipta manusia, sudah kita mempersembahkan cinta tersebut untuk pencipta. Gimana cara kita berkarya dan agar Allah mencintai kita. Nah, hidup adalah pilihan dan perubahan itu juga ada di pilihan kita. Mulai dari tahun depan ataukah tahun ini, mulai dari besok ataukah hari ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah hingga kaum itu sendiri mengubahnya. Kita tahu bahwa fakta Valentine Day sudah menelan korban opini sekitar juta remaja, bahkan sampai akhirnya di
berita PKS tahun 2008 terjadi 2 juta kasus aborsi. Tahun 2008 yang itu belum kasus aborsi yang ditemukan. Bagaimana upaya kita agar umat bangkit dari pola pikir seperti ini? Loh, Kak Faruk, kok bisa dikatakan aborsi bentuk kejahiliaan? Bukankah nanti kalau si anak lahir itu lebih jahiliyah lagi? Nggak ada yang nanggung nafkahnya. Nah, kalau kita tahu di era jahiliyah, kalau kalau udah lahir dan tak dikubur hidup-hidup kan, yang terjadi di era modern, si anak belum lahir, belum tahu gender laki-laki atau perempuan, sudah dibunuh. Bayangkan, mereka belum lahir, mereka sudah dibunuh. Apakah jadi atau lebih? Nah, cara kita mengubahnya akan teman-teman yang ada di sekitar kita. Salah satunya lewat seperti sharing edukasi seperti ini. Kita jadi tahu Valentine's Day yang tersirat di balik agenda Valentine's Day, apa yang mendasari sejarah Valentine's Day dan bagaimana kita menyikapinya. Kurang lebih seperti itu. Subhanallah. Oke, udah luar biasa banget ya, udah jelas banget ya teman-teman ya dari penjelasan Kak Faruk bagaimana itu Valentine's Day itu bisa mengajak kita malah menuju ke pergaulan bebas dan hal-hal yang buruk. Kemudian juga bagaimana tips-tips cara mencintai yang benar, tadi juga ada beberapa dijelaskan, ada 5 ya kalau nggak salah. Luar biasa banget. Insya Allah ini sudah hampir 1 jam ya bersama Kak Faruk. Mungkin terakhir kita ingin mendengar closing statement dari Kak Faruk di hari Valentine's Day ini untuk para millennials yang sedang menonton Instagram Podcast Muda Surabaya. Nah, sobat millennials, dimanapun kalian berada, kita datang di satu manusia yang kita sebut kekasih. Cinta juga hadir ketika kita lahir di dunia. Ketika ibu kita melihat kita lahir, bahkan jauh sebelum kita munculkan diri di dunia, ayah dan ibu kita sudah mencintai kita lahir. Bahkan belum ruh kita ditiupkan ke jasad kita, Ruh Muhammad dan juga Allah SWT sudah mencintai kita. Lalu, sudahkah kita mencintai orang tua kita, mencintai Rasul kita, mencintai lebih dari kita mencintai diri kita mencintai kekasih atau pasangan kita? Kebahagiaan mana yang kita inginkan? Kebahagiaan di tanggal 14 Februari, kebahagiaan sampai menjelang di pernikahan saja, atau kebahagiaan panjang di dunia dan di akhir? Itu adalah pilihan di excellent mindset, ya, dan sampai kita menyesali apa yang kita lakukan. Masya Allah, luar biasa. Oke, jazakumullah khair ya kepada Kak Faruk yang telah mau men-sharingkan 1 jam yang padat, yang penuh dengan ilmu yang baru, yang kita mungkin baru dengar juga ya teman-teman. Oke, teman-teman juga jangan lupa ya untuk follow akun-akun sosial medianya dari Kak Faruk ini. Dia juga seorang content creator, seorang mentor luar biasa pokoknya ya, penulis buku. Jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Faruk Amsyari. Subscribe juga nih. Di sana membahas tentang bahasa-bahasa Mas ya. Yang ingin belajar bahasa, beliau sudah expert di situ insya Allah. Dan insya Allah nanti kita setelah proyek belajar bahasa Korea plus episode, kita juga ruang tentang motivasi remaja dan excellent mindset. Masya Allah, teman-teman jangan sampai terlewat ya, harus di subscribe, nyalakan lonceng. Asik. Oke, insya Allah sekian live Instagram dari kita berdua. Saya Udin bersama Kak Faruk. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Kak Faruk yang mau mengisi dan menyempatkan waktunya untuk live Instagram bersama kami dan berbagi ilmu yang luar biasa. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.